Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai materi pada hari ini, saya ingin presentasi terlebih dahulu ya. Angel, Hadir. Agnes, Hadir. Agatha, Hadir. Aiko. Hadir. Baik, materi pada hari ini yaitu memahami isi teks eksplanasi dengan kata sehari-hari atau yang berkaitan dengan kata-kata pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Memahami teks eksplanasi, 2. Menggunakan kosakata, yang ketiga menggunakan gagasan utama dan informasi. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, kalian sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara sistematis dan logis. Nah, tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses atau penyebab terjadinya suatu hal, dan ciri khasnya yaitu menggunakan kalimat pasif dan kata hubung sebab dan akibat, dan strukturnya itu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, yaitu bagian pembuka yang berisi gambaran umum tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, contohnya itu seperti blog adalah sebuah media daring yang digunakan seseorang untuk berbagi tulisan, ide, dan pengalaman secara berkala. Selanjutnya ada deretan penjelas, yaitu inti teks yang menjelaskan proses, sebab atau tahapan terjadinya fenomena secara berurutan, dan contoh kalimatnya yaitu seseorang menjadi penulis blog dimulai dari mencari ide, membuat draft, mengedit, lalu mengunggah tulisan. Nah, selanjutnya ada interpretasi atau penutup, yaitu bagian akhir yang berisi kesimpulan atau pandangan penulis mengenai fenomena yang dijelaskan. Contohnya itu ada dengan konsisten menulis, seorang blogger dapat membangun audiens dan memberikan dampak positif. Nah, selanjutnya dari sini keberhasilan dari teks eksplanasi adanya konjungsi sebab akibat, karena contoh kalimatnya karena, sehingga, oleh karena itu, akibatnya, dan maka. Terus kalimat pasifnya yaitu ditulis, diunggah, dibagikan, dan dibaca dikelola. Selanjutnya ada kata benda atau teknis, yaitu fotosintesis proses fenomena, nutrisi konten, dan urutan. Selanjutnya urutan waktu, yaitu pertama, kemudian, selanjutnya, akhirnya, dan setelah itu. Nah, contoh kalimat dari pasifnya yaitu tulisan itu diunggah di blog setiap hari Senin. Nah, kata contoh kalimat sebabnya yaitu karena rajin menulis, blognya memiliki banyak pembaca. Contoh kalimat urutannya yaitu pertama, dia mencari ide, kemudian dia menulis draft, dan teknisnya yaitu proses blogging membutuhkan konten yang menarik. Nah, kosakata sehari-hari yaitu terkait dengan pekerjaan atau blog. Nah, kalau kata sehari-hari itu seperti menulis, membaca, mencari, mengunggah, berbagi, ide, tulisan, atau membaca. Nah, kalau terkait pekerjaannya itu blogger, konten, draft, platform, audiens, konsisten, mengelola, dan menyebar. Nah, coba kalian baca kata sehari-hari terlebih dahulu. Yang pertama ada selanjutnya Membaca. selanjutnya Mencari. Berbagi. Tulisan. Membaca. Nah, kalau yang bekerja ada apa aja? Blogger. Konten. Draft. Platform. Audiens.
nyata umum, yaitu blog adalah media daring yang digunakan seseorang untuk berbagi tulisan, ide, dan pengalaman secara berkala. Saat ini semakin banyak orang yang tertarik menjadi penulis blog karena kemudahan akses internet dan kebutuhan manusia untuk mengekspresikan diri. Nah, fenomena ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi di masyarakat. Nah, selanjutnya penjelasannya itu seseorang mulai menjadi penulis blog karena dia memiliki minat yang kuat terhadap suatu bidang seperti kuliner, perjalanan, atau teknologi. Nah, pertama dia mencari ide dulu nih yang menarik dari pengalaman sehari-hari atau dari topik yang sedang populer saat ini. Nah, kemudian dia membuat draft tulisan yang berisi gagasan utama dan pendukungnya. Lalu setelah itu draft tersebut diedit dan diperbaiki agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, teks yang kedua yaitu penjelasannya ada selanjutnya. Tulisan yang sudah selesai diunggah ke platform blog seperti Blogger. Kalau di Indonesia itu kita pakainya WordPress atau Kompasiana. Nah, kalau di negara kalian untuk untuk mengirimkan blog ke internet itu kalian memakai apa aplikasinya? Nah, kalau di negara kalian apa untuk mengirimkan blognya? Kalau di Indonesia kan pakainya WordPress, terus Kompasiana gitu. Nah, kalau di negara kalian apa? Kalau di negara kami itu yang populer Infinite. Kamu? Aku itu Ameba Blog. Ameba Blog. Kalau kamu? Kalau aku WebEx. Kamu? Nah, selanjutnya itu ada identifikasi itu. Dengan demikian, seorang menjadi penulis blog melalui proses yang bertahap dari menemukan menulis draft, mengedit, hingga mengunggah konten secara konsisten. Aktivitas blogging bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga mendapat menjadi pekerjaan yang bisa dikelola dengan baik dan profesional. Nah, selanjutnya ada menemukan perbedaan utama, yaitu yang pertama, terkait pengembangannya adalah di penelitian umum itu blog adalah media daring untuk berbagi tulisan dan fenomena baru terus berkembang. Nah, selanjutnya ada penjelasan yang pertama yaitu seseorang menjadi blogger melalui tahapan mencari ide, membuat draft, dan mengedit. Selanjutnya tahap penjelasan yang kedua yaitu konsistensi mengunggah konten sangat penting agar audiens terus tumbuh. Selanjutnya yaitu ada penutup, yaitu blog adalah proses bertahap yang bisa menjadi pekerjaan profesional. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana cara menulis penulisan blog. Yang pertama itu dimulai dari mencari ide, yang kedua membuat draft, yang ketiga mengedit tulisan, yang keempat yaitu mengunggah ke platform blog